Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi wa lituqa hatta nahat qulubuhum min nahwihi fa min 'azimi sya'nihi lan tahwihi amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi waktu untuk melaksanakan perkuliahan meskipun itu secara online. Salawat wa salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Yana Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini dengan adanya iman wal ihsan. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Maryam Jiat dan kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 kali ini akan mencoba mempresentasikan mengenai desain program tahunan dan program semester. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri selaku moderator pada presentasi kali ini, dan rekan kita saya itu saudari Dia Khairunisa. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu mengenai desain pembelajaran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu mengenai pengertian atau definisi daripada desain pembelajaran. Desain, kita lihat dari kata desain dulu. Desain adalah sebuah istilah yang diambil dari kata desain, yang berarti perencanaan atau suatu rancangan. Perencanaan juga itu berasal dari kata rencana ya. Perencanaan diambil dari kata rencana, yang makna itu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pengertian desain secara istilah itu ada beberapa definisi ya. Yang pertama itu suatu proses untuk menentukan metode pembelajaran apa yang paling baik untuk dilaksanakan agar timbul suatu perubahan dalam pengetahuan, keterampilan pada diri sendiri, tepatnya yaitu belajar kepada arah yang dikehendakinya. Dan definisi yang kedua itu rencana tindakan yang terintegritas meliputi komponen tujuan, metode, dan penilaian untuk memecah masalah atau memenuhi kebutuhan. Yang ketiga itu suatu proses desain dan sistematis untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, serta membuat kegiatan pembelajaran, teknologi informasi, sistematika analisis, penelitian dalam bidang pendidikan, dan metode-metode manajemen. Dapat disimpulkan bahwasanya desain pembelajaran adalah suatu proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu tujuan daripada pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari desain pembelajaran. Ada beberapa fungsi ya dalam desain pembelajaran ini. Yang pertama itu fungsi kreatif, yang tentunya dalam desain pembelajaran ini diperlukannya suatu kreativitas sehingga dapat meningkatkan dan memperbaiki program yang telah ditentukan. Selanjutnya itu fungsi inovatif. Artinya suatu inovatif adalah akan muncul jika direncanakan karena adanya kelemahan dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan tersebut akan dapat dipahami jika memahami proses yang dilaksanakan secara sistematis dan direncanakan serta diprogramkan secara utuh. Fungsi yang ketiga itu fungsi selektif. Melalui proses perencanaan akan dapat diseleksi strategi mana yang akan lebih dianggap efektif dan efisien untuk dikembangkan. Yang keempat yaitu fungsi komunikatif. Yang kelima itu fungsi prediktif, yaitu perencanaan yang disusun secara benar dan akurat. Tepatnya dapat menggambarkan apa yang terjadi setelah dilakukannya tindakan tersebut.
Artinya setelah dilakukannya program tersebut apa yang akan terjadi seperti itu. Adanya prediksi. Yang keenam yaitu fungsi akurasi. Melalui proses perencanaan yang matang, guru juga dapat mengukur setiap waktu yang diperlukan ya untuk menyampaikan bahan pelajaran tertentu, dapat menghitung jam pelajaran secara efektif pula. Fungsi yang ketujuh yaitu pencapaian tujuan, dan fungsi yang ke-8 yaitu fungsi kontrol. Adapun mengenai komponen-komponen desain pembelajaran, yaitu ada 4 komponen ya. Yang pertama itu program tahunan, yang kedua itu komponen yang berupa program semester, yang ketiga itu yang berupa silabus, dan yang keempat itu berupa RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan berbagai komponen-komponen dari desain pembelajaran. Yang mana komponen dari desain pembelajaran itu ada 4. Yang pertama yaitu dari program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Tapi di sini kami dari kelompok 9 hanya akan menjelaskan tentang program tahunan dan program semester. Yang pertama yaitu ada program tahunan. Pengertian dari program tahunan sendiri yaitu program tahunan merupakan program umum dari setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, yang dimana di situ berisikan tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam waktu 1 tahun tersebut, dan tentunya akan dikembangkan oleh guru dari setiap mata pelajaran yang bersangkutan. Program tahunan ini perlu dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran dimulai, dikarenakan program tahunan merupakan pengembangan program-program bagi program berikutnya. Dapat disimpulkan bahwasanya program tahunan merupakan rencana penetapan alokasi waktu dalam jangka waktu 1 tahun ajaran pelajaran untuk mencapai tujuan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang dimana penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum tersebut dapat dicapai oleh setiap siswa. Itulah mengenai pengertian dari program tahunan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai tentang komponen atau bagian-bagian dari program tahunan tersebut. Yang pertama yaitu ada identifikasi atau penentu identitas. Kemudian yang kedua yaitu standar kompetensi. Kemudian yang ketiga yaitu ada kompetensi dasar. Yang keempat ada alokasi waktu, dan kemudian ada keterangan. Kemudian ada langkah-langkah dalam membuat program tahunan, diantaranya yaitu 1. Mendata kompetensi dasar pada setiap unit berdasarkan pemetaan kompetensi dasar per unit yang telah disusun. Yang kedua yaitu mengisi jumlah jam pelajaran di setiap unit berdasarkan hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun. Yang ketiga yaitu menentukan topik bahasan untuk setiap kompetensi dasar yang telah diambil. Yang selanjutnya yaitu membagi habis jumlah jam pelajaran pada setiap unit pelajaran. Itulah langkah-langkah dalam membuat program tahunan. Berikut ada contoh mengenai program tahunan, bisa teman-teman lihat di sini ya. Itu contoh pembuatan program tahunan. Kemudian komponen yang kedua ada program semester, yang mana program semester itu merupakan penjabaran dari program tahunan. Kalau program tahunan itu kan program yang disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar. Maka yang dinamakan dengan program semester itu merupakan arahan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pelajaran tersebut akan dilaksanakan untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya program semester merupakan
program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang akan dilaksanakan atau dicapai dalam jangka waktu tersebut, dalam semester tersebut. Itulah pengertian dari program semester. Di dalam program semester juga ada komponen-komponen, layaknya dengan program tahunan yang seperti di atas tadi. Di program semester ada beberapa komponen yang memang komponen tersebut itu hampir mirip dengan komponen dari program tahunan. Komponen dari program semester yaitu yang pertama sama dengan komponen tahunan, yaitu ada identifikasi atau penentu identitas. Kemudian yang kedua ada bulan, standar kompetensi, materi pokok, alokasi waktu, dan juga ada keterangan. Itulah komponen-komponen dari program semester. Dalam program semester juga ada langkah-langkah untuk menyusun atau membuat program semester, layaknya dengan program tahunan. Langkah-langkah untuk membuat program semester diantaranya yaitu mengisi kompetensi dasar pada setiap unit berdasarkan pemetaan kompetensi dasar per unit yang telah disusun. Kemudian yang kedua yaitu mengisi indikator sesuai dengan kompetensi dasar. Yang ketiga, mengisi materi-materi pokok yang akan disampaikan. Kemudian yang keempat yaitu mengisi jumlah jam pelajaran pada setiap unit berdasarkan hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun. Yang kelima yaitu ada membagi jumlah jam pelajaran dalam waktu satu semester tersebut. Itulah langkah-langkah dalam membuat program semester. Dan ini juga ada sedikit contoh ya dari program semester, yang mana bisa teman-teman lihat di sini contohnya. Dapat disimpulkan dari perkuliahan kali ini bahwasannya desain adalah sebuah istilah yang diambil dari kata desain yang berarti perencanaan atau rancangan ya. Dalam ilmu manajemen pendidikan atau ilmu administrasi pendidikan, perencanaan juga disebut planning, yaitu persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Adapun komponen daripada desain pembelajaran sendiri yaitu ada 4. Yang pertama itu program tahunan atau prota, yang kedua itu program semester atau promes, dan yang ketiga itu silabus. Yang terakhir itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dapat disimpulkan juga program tahunan adalah suatu rencana penetapan alokasi waktu selama 1 tahun ajar untuk mencapai tujuan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Adapun mengenai program semester itu dapat diartikan adalah suatu program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan atau dicapai dalam semester tersebut. Cukup sekian saja yang dapat kami sampaikan dari kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum